Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Afrida. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 3 Kementerian Agama tahun 2025 di LPTK Universitas Agama Islam Negeri Juraisiwo, Lampung. Pada hari Jumat, tanggal 3 Oktober, saya melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pada kelas 10 Sekolah Menengah Kejuruan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Sudah hadir semua di kelas? Ya. Baiklah, kita mulai. Disiapkan ketua kelasnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, anak padanya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pembiasaan ya nak ya. Seperti biasa kita tadarusan, yaitu dengan membaca Quran surat pendek. Bawa juz amanya? Bawa semua ya. Ada yang nggak bawa? Kalau ada yang nggak bawa, silakan barengan sama temennya ya. Baiklah, kita mulai dengan membaca surat An-Nasr, dilanjutkan dengan Al-Kafirun, Al-Kausar, Al-Maun, dan yang terakhir Al-Quraish. Ya, udah ketemu bacaannya? Sudah semua? Baiklah, kita mulai dengan Al-Fatihah. Dibaca bareng-bareng ya nak ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kok lemes banget, sekali lagi ya. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tadi waktu pertama kali kok pada lemes semua, udah sarapan belum? Belum? Belum semua? Ada yang udah dan banyak yang belum sarapan. Kenapa kok belum sarapan? Gak sempet. Kenapa kok gak sempet?
kesiangan bangunnya. Jadi ya anak-anak ya, sarapan itu penting nggak? Kenapa kok penting? Biar nggak lemes. Jadi kan seharian kalian ini akan beraktivitas ya nak ya, aktivitasnya banyak sampai sore pulangnya. Jadi kalau pagi nggak diisi dengan sarapan, yaitu tadi bisa lemes, bisa nggak fokus belajarnya, ya nggak? Jadi sarapan itu penting. Jadi caranya biar nggak kesiangan gimana? Iya, tidurnya jangan terlalu malam, biar paginya bisa bangun pagi ya. Bisa sarapan, sekolahnya nggak terlambat ya nak ya. Sekarang ibu mau absen. Absen pertama, Alfia hadir. Almira hadir. Ayu Ramadhani, ya. Dava Abdi Pratama, ya. Dinda Septian, Vica. Baiklah, berarti yang tidak hadir satu orang ya nak ya. Nah, sekarang kita mulai pembelajaran hari ini. Sebelum kita mulai, ibu mau tanya nih, siapa yang ingat materi kemarin? Ya, Satya. Iya, tentang cabang-cabang iman. Yang lainnya ingat nggak? Ingat semua. Jadi minggu yang lalu kita mempelajari cabang-cabang iman. Iman itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Iya, Intan. Kepercayaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum kita memasuki materi ini, materi bab 3 ini, ibu mau tanya sedikit nih. Pernah dengar nggak sih foya-foya itu apa? Pernah ya, tentu semuanya pernah dengar. Jadi ada yang tahu nggak foya-foya itu apa? Gary atau Intan? Gary dulu ya. Tadi Intan udah, sekarang Gary. Iya. Iya, sip. Jadi foya-foya itu apa? Kita ulangi lagi bersama-sama. Iya, sikap menghamburkan harta benda atau uang ya nak ya, untuk kepentingan pribadi. Nah, terus ibu mau tanya lagi nih. Jadi ada yang pernah melihat atau pengalaman pribadinya, pernah nggak foya-foya? Pernah? Vica? Membeli barang yang kurang penting. Itu pengalamannya waktu kapan? Waktu kecil. Dulu beli apa, Vica? Mainan-mainan. Jadi waktu masih kecil punya duit, kalau udah punya duit udah ngumpul, karena pengen mainan jadi uangnya dibeliin mainan. Seharusnya kan bisa untuk beli yang lain ya nak ya, bisa untuk beli buku atau beli peralatan sekolah. Nah itu salah satu contoh dari berfoya-foya nak. Kalau yang lainnya ada nggak yang pernah mengalami hal tersebut? Pernah foya-foya juga? Pernah? Enggak, alhamdulillah. Berarti masih dalam terarah ya nak ya. Kemudian, nah menurut kalian bagus nggak sih sikap foya-foya tersebut? Enggak. Terus dampak negatifnya apa kalau memang nggak bagus? Dampak negatifnya apa? Dava? Ya. Iya. Iya, sip. Jadi dampak negatifnya apa anak-anak? Dampak negatifnya banyak. Salah satunya kita tidak punya dana darurat. Dana darurat itu apa sih? Dana yang kita sisihkan untuk sesuatu yang diperlukan. Jadi kalau suatu saat kita memerlukan apa gitu ya,
nggak punya uang, nggak punya tabungan, karena tadi udah dibuat untuk foya-foya, membeli barang yang tidak penting. Salah satunya seperti itu. Jadi rugi ya nak ya, merugikan diri sendiri nggak kira-kira? Iya, sangat-sangat merugikan. Jadi tujuan pembelajarannya hari ini yaitu menganalisis manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Kemudian menghindari sikap hidup foya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Setelah itu pembiasaan sikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian di sini ada israf, artinya berlebih-lebihan segala sesuatu yang adalah dilarang termasuk dalam beribadah. Sebab dalam Islam perlu keseimbangan dunia dan akhirat. Kemudian ada tabzir. Apa itu tabzir? Perilaku berlebih-lebihan baik israf dan tabzir tergolong perilaku tercela. Perilaku tercela disebut dengan apa, nak? Nah, ada yang bisa nggak membacakan dalilnya? Ada yang bisa nggak? Gary bisa membacakan dalilnya? Maju ke depan bisa, Gary? Maju ke depan atau di tempat duduk? Dalil tentang berfoya-foya. Ada yang bisa membacakan artinya? Ya, Satya. Artinya, dan berikanlah anak kepada sahabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu mengambilkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara dekat, dan sedang itu sangat minta kepada Tuhannya. Ya, itulah arti dari Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai 27. Intinya tentang apa, nak? Tentang berfoya-foya, dan kita harus memikirkan orang lain yang lebih membutuhkan. Begitulah. Nah, ini contoh israf dan tabzir. Dalam hal makan dan minum, bisa kalian lihat. Dalam hal makan dan minum, ini ada piring banyak, minuman banyak, tapi habis nggak? Nggak habis. Itu mubazir atau enggak? Mubazir. Jadi nih ya, kalau udah mesen makanan, coba dihabiskan satu dulu. Ya, kalau memang masih lapar, boleh kalian mesen lagi, dimakan sampai habis. Tapi kalau hanya lapar mata, pesen ini, pesen itu, nanti akhirnya perut udah kenyang, tapi makanannya nggak habis. Mubazir itu termasuk foya-foya dalam hal makan dan minum. Kemudian ada contoh lain, yaitu dalam hal berbicara. Maksudnya gimana ini? Banyak bicara. Banyak bicara yang tidak penting. Contohnya seperti apa? Misalnya nih ya, lagi belajar, gurunya nerangin, tapi ngobrol. Nah, sekarang pembagian kelompok membahas tentang materi yang sudah kita bahas tadi. Ini akan Ibu bagikan studi kasus. Jadi metode yang kita pakai yaitu tentang problem based learning atau PBL, yaitu kalian berkelompok. Setelah itu Ibu kasih studi kasusnya.
Nah, nanti kalian bisa berdiskusi dengan kelompoknya, nanti dipresentasikan ya nak ya. Sekarang membuat kelompok, satu kelompok 5 orang, jadi ada 4 kelompok ya. Ibu bagikan studi kasusnya, nanti silakan kalian berdiskusi ya nak ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, jadi 4, 1, 2, 3, 4, 5 ya, bergabung di sini. Jadi silakan kalian berdiskusi, bangkunya boleh dirapatkan. Yang sini dirapetin ya. Dirapetin, yang sini boleh dirapatkan, kalian berdiskusi sampai jam 9 lewat 10 ya nak ya. Gimana? Boleh, tapi jangan berisik ya. Bisa diangkat kursinya. Kalau ada yang membingungkan, boleh ditanyakan sama ibu ya nak ya. Dibaca dulu langkah-langkahnya, pertanyaannya dipahami. Dipahami dulu ya, langkah-langkahnya seperti apa, pertanyaannya. Kalian bisa nyari di buku ya, di buku lengkap. Bisa kalian buka bahan ajarnya ya nak ya, di buku paket. Ya, bahan ajarnya kalian buka. Gimana nak? Nanti dipilih ketua kelompoknya ya, atau yang jadi moderatornya. Perwakilan aja. Tapi presentasinya cukup di sini aja nak, nggak usah maju ya. Bagaimana, ada pertanyaan? Ini tadi kelompok 1 ya? Kelompok 2. Sudah selesai? Sudah. Kelompok mana lagi yang belum selesai? Udah semua? Ya, kalau gitu bisa kita mulai ya presentasinya ya. Ya, yang mau presentasi duluan kelompok mana? Kelompok 4. Oke, boleh. Silakan dipresentasikan. Ucapkan salam dulu, kemudian diperkenalkan anggota kelompoknya siapa aja ya. Berdiri semua, perkenalan. Sebutkan kelompok berapa, jangan lupa salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ini mempresentasikan hasil kelompok kami. Tapi sebelumnya kami berhenti dulu karena saya ada rasa malu. Saya juga tentu saja
sini disuruh sebutkan ciri-ciri orang yang bersifat takabur. Yang pertama, merasa dirinya lebih baik dan hebat, merasa memiliki kelebihan dalam hal apapun, baik itu ilmu, rupa, atau harta secara berlebihan, dan menganggap dirinya jauh lebih unggul dibandingkan orang lain. Dan untuk yang kedua, meremehkan dan merendahkan orang lain, yaitu memandang derajat orang lain lebih rendah dan menganggap orang lain bodoh atau tidak berarti. Yang ketiga, menolak kebenaran, tidak mau menerima kebenaran dan saran dari orang lain, meskipun kebenaran tersebut jelas dan disampaikan dengan baik. Yang keempat, menggunakan diri, suka memuji diri sendiri dan bersikap bangga secara berlebihan ketika mencapai suatu tujuan atau hal yang dianggap. Yang kelima, mencela atau menghina orang lain, mengoleh kata-kata kasar atau perbuatan yang merendahkan martabat orang lain. Oke, cukup sekian yang telah disampaikan. Kalau gue minta maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum duduk, bisa dibuka sesi tanya jawab. Oh iya, Jika ada yang ingin, jika ada yang bertanya, kami silakan. apa ada yang mau bertanya? Tentang apa tadi studi kasusnya? Ciri-ciri orang yang bersifat takabur. Ciri-ciri orang yang bersifat takabur tadi sudah dijelaskan. Ada apa saja tadi ciri-cirinya? Merasa diri lebih baik dan hebat. Yang kedua, meremehkan dan merendahkan orang lain. Yang ketiga, menolak kebenaran. Yang keempat, melemahkan diri. Dan yang kelima, mencela atau menghina orang lain. Iya, merasa dirinya lebih baik, merendahkan orang lain. Ya, itulah ciri-ciri orang takabur. Salah satunya seperti itu. Apa ada kelompok lain yang mau bertanya? Iya, Dava. Apa dampak negatif dari sifat takabur? Apa dampak negatif dari sifat takabur? Saya menjawab pertanyaan dari itu, Pak. Sikap takabur akan berdampak negatif bagi kehidupan seseorang, di antaranya dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang kedua, dibenci dan dijauhi oleh masyarakat. Yang ketiga, mata hatinya terkunci dari memperoleh hidayah kebenaran. Yang keempat, mendapatkan siksa dan kehinaan di akhirat. Yang kelima, dimasukkan ke dalam neraka. Iya, itulah jawabannya. Bagaimana? Mau ditanggapi atau sudah cukup? Cukup. Yang lain ada yang mau bertanya? Cukup ya? Cukup. Silakan ditutup. Baik, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus dulu. Presentasinya baik, cara menjawabnya juga baik, lancar ya. Berarti sudah memahami studi kasus yang Ibu berikan tadi. Ibu minta tolong kalian berdiri semua. Berdiri semua, kan dari tadi udah duduk ya nak ya. Sekarang kalian peregangan dulu. Digoyang-goyangkan jarinya. Kita goyang-goyangkan. Udah lemes belum? Sekarang kakinya digoyang-goyangkan, kanan kiri. Sambil tangannya digoyangin nggak apa-apa. Sudah? Sudah? Kalau sudah peregangan, sekarang menghadap ibu semua, kita ice breaking dulu. Apa itu ice breaking? Jadi bukan es ya, ice breaking. Kita akan melakukan permainan di sini. Oke, siap? Pakai otak kanan dan kirinya, fokus, perhatikan kata ibu ya. Jadi tangan kanan, mana tangan kanan? Tangan kanan di hidung, tangan kiri di kuping. Bukan kayak gitu Satya. Nah, gini, bukan gini ya. Tapi gini, bersilangan tangannya. Bisa? Bersilangan nak? Ya, bersilangan ya. Terus kemudian diputar lagi. Tangan kirinya ke hidung, tangan kanannya ke kuping. Disilang. Disilang. Ayo, fokus, sudah, diputar lagi.
Ayo, ayo. Ayo, tangan kanannya di mana? Di hidung, tangan kirinya di kuping. Diputar lagi. Ah, udah bisa ya? Agak cepet bisa? Pelan-pelan dulu ya, ayo. Yuk, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, udah lancar semua. Kalau gitu sekarang pakai lagu ya. Pakai lagu. Yang gampang apa ya? Potong bebek angsa. Hafal semua pasti ya. Sekarang perhatiin Ibu. Potong bebek angsa, masak di kuali, nona minta dansa. Oke? Ya? Sekali ya, nggak apa-apa pelan-pelan yuk. 1, 2, 3. Potong bebek angsa, masak di kuali, nona minta dansa, dansa 4 kali. Sorong ke kiri, sorong ke kanan, la 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 la. Oke, ada yang kesini semua, ada yang kesini, ada yang kesini, macam-macam, nggak apa-apa. Oke, sudah rileks? Sudah. Baiklah, sekarang silahkan duduk kembali. Dirapihkan. Dirapihkan tempat duduknya, baju-bajunya dirapihkan kembali. Tadi kan habis dipijat-pijat ya, dirapihkan, jilbabnya dirapihkan. Sudah semua. Jadi kegiatan penutup kita yaitu mengevaluasi pembelajaran hari ini. Jadi dampak negatif yang bisa kita dapatkan dari membahas persoalan tentang foya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Dampak negatifnya apa aja sih, Nak? Dampak negatifnya ada yang berani ngomong atau semua deh? Semua ya. Dampak negatifnya apa yang pertama? Iya, terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan duniawi dan melalaikan akhirat. Terus dampak negatif berikutnya yaitu iya, jadi bisa dapat menimbulkan sifat iri, dengki, dan pamer. Kemudian refleksi kita hari ini tentang foya-foya yaitu apa refleksinya? Kita dapat memahami tentang dampak-dampak negatif dari sifat-sifat tercela tersebut dan bisa menanamkan sifat-sifat untuk menghindari dari foya-foya dan lain sebagainya. Ya. Kemudian kesimpulan pelajaran hari ini apa, Nak? Kesimpulannya bahwa kita tidak boleh berfoya-foya, takabur, ria, dan hasad. Baiklah, pelajaran hari ini sudah selesai. Kalau gitu bisa ditutup dengan doa. Untuk ketua kelas, silakan dipimpin doa. Disiapkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'a wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Amin ya robbal alamin. Baiklah, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.